Teman-teman semua, kita jawab nih request teman-teman, katanya pengen dimunculkan tentang pembahasan soal P3K Guru di tahun 2023 yang berkaitan dengan soal teknis. Jadi teman-teman, kita akan coba untuk menyajikan nih soal P3K tentang pendalaman soal teknis di guru kelas SD, terutama di pedagogiknya teman-teman semua. Oke, kita lanjut teman-teman di soal nomor 1 ya. Teori ini memandang proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu. Dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Teori ini dikemukakan oleh siapa? Apakah A. Branner, B. Ausubel, C. Piaget, D. Vygotsky, atau E. John Dewey? Teman-teman semua, di sini di soal nomor 1 sudah ada clue-nya teman-teman. Ini sangat terlihat sekali teman-teman. Ada clue tahap-tahap perkembangannya. Kalau tahap perkembangan ini dinamakan teori Piaget, apalagi di sini di pas terakhirnya ada pada tahap kognitif. Jadi kita akan pilih yang C. Kalau Piaget itu cirinya tahap perkembangan dari sensori motor seperti itu teman-teman, sampai dengan tahap operasional konkret. Nah, kita lihat pembahasannya nih teman-teman. Piaget menjelaskan bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola serta tahapan perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui teman-teman berdasarkan urutannya. Jadi Piaget ini membagi tahap-tahap perkembangan kognitifnya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Jadi 4 tahapan atau perkembangan ini yang dicanangkan oleh Piaget. Nanti teman-teman kalau misalkan dapat soal di P3K tahun 2023 ini, teman-teman lihat di situ ada nggak tetap tahap perkembangannya. Kalau nggak muncul di tahap perkembangan, biasanya menggunakan perkembangan umur. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena dimulai 0 sampai 2 tahun itu berada pada sensori motor yang ditemukan atau yang dikemukakan oleh Piaget seperti itu. Oke. Teman-teman, kita lanjut lagi di soal nomor 2 ya. Pada saat pembelajaran, seorang guru memegang 2 buah penghapus. Kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda nyata atau penghapus tersebut. Pada proses tersebut, di tahapan teori belajar Branner terjadi pada tahap apa? Apakah A. enaktif, B. ikonik, C. simbolik, D. kinestetik, atau E. visualisasi? Teman-teman harus diingat, kalau di teori belajar Branner ini hanya ada 2. Yang pertama adalah tahap enaktif, kedua adalah tahap ikonik, ketiga adalah tahap simbolik. Kinestetik, visualisasi ini bukan pada tahap teori belajar Branner teman-teman. Kalau kinestetik ini gaya belajar, visualisasi ini berkaitan dengan media pembelajaran. Jadi cuma ada 3, enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, kalau enaktif teman-teman, biasanya si guru tersebut memberikan benda nyata atau konkret. Kemudian ikonik itu biasanya dia menggambarkan. Misalkan kalau penghapus dia persegi panjang seperti itu. Kemudian kalau simbolik baru diberikan angka 1. Kalau ada 2 penghapusnya berarti di sini angka 2 seperti itu teman-teman semua. Jadi enaktif itu diberikan benda nyatanya atau konkretnya, ikonik itu enaktif itu diberikan konkretnya, ikonik itu diberikan penggambaran di papan tulis, kemudian simbolik baru ditulis simbolnya apa. Nah, lihat teman-teman pembahasannya. Trik yang membedakan tahapan dari Branner adalah jika dia enaktif maka menggunakan benda nyata. Jika di ikonik maka aktivitas guru menggunakan gambar.
atau memvisualisasikan dengan beberapa gambar yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Misalkan teman-teman ingin memberikan hitungan, misalkan teman-teman bawanya buah jeruk. Nah, buah jeruk itu kalau misalkan diberikan kepada siswa, itu enaktifnya, kemudian ikoniknya, gambar jeruknya, memvisualisasikan. Baru teman-teman di tahap simbolik, guru menuliskan simbol-simbol matematikanya. Jadi tahapannya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai kebalik untuk teori belajar Branner. Oke, teman-teman. Nah, ini saya udah mulai sedikit mempelankan tempo. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Terima kasih atas masukannya kalau penjelasan saya di part sebelumnya itu cepet-cepet gitu. Nanti coba untuk pelan-pelan. Kita lanjut di soal nomor 3. Kalau terlalu pelan juga kayaknya lucu banget ya. Gak apa-apa deh. Gas yuk ke nomor 3 nih. Menurut teori ini, belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri. Dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah, atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Teori tersebut dikemukakan oleh siapa? Apakah A. John Branner, B. Ausubel, C. Piaget, D. Vygotsky, atau John Dewey? Jadi teman-teman di sini sudah ada clue-nya. Setiap teori itu pasti punya clue-nya masing-masing teman-teman. Di sini sudah ada kata terintegrasi, tidak terpisahkan. Jadi kalau tidak terpisahkan itu jawabannya adalah yang E. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa. Itu clue yang kedua. Dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi. Itu adalah clue yang ke-1. Bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Jadi kita coba pondasi pedagogik dari teori dulu supaya nanti kita lanjut ke model pembelajaran, ke penilaian, sampai kita ke mata pelajaran. Oke? Jadi teman-teman pelan-pelan dulu ya supaya teman-teman mengerti dari dasarnya dulu. Oke? Lanjut teman-teman, kita di soal nomor 4 ya. Teori Robert M. Gardner yang disebut dengan 9 peristiwa pembelajaran. Peristiwa ini dirancang oleh pendidik, yaitu gurunya, untuk membantu proses belajar dalam diri peserta didik atau siswa tersebut. Salah satu 9 peristiwa ini menjelaskan banyak pengetahuan baru yang merupakan kombinasi dari konsep, prinsip, dan informasi yang sebelumnya telah dipelajari. Untuk memudahkan atau mempelajari materi baru, setelah melihat penjelasan tersebut, maka kegiatan tersebut ada pada peristiwa pembelajaran yang mana? Apakah A. menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik, B. menyampaikan tujuan pembelajaran, C. menyampaikan materi pembelajaran, D. mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasarat. Berarti ini persepsi yang option D ini. E. memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Nah, kegiatan peristiwa apa dok teman-teman, menurut teman-teman yang mana? Di sini ada teman-teman clue-nya, lihat teman-teman ya. Di sini salah satu 9 peristiwa ini menjelaskan banyak pengetahuan baru. Kemudian diperjelas lagi merupakan kombinasi dari konsep ini teman-teman. Oke, sehingga siswa tersebut bisa memudahkan materi ajar yang baru. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Yang D ini peristiwa pembelajaran pada bimbingan dalam pedoman belajar bercirikan adanya tindakan guru kepada siswa untuk memperbaiki sebuah keadaan pembelajaran, baik dengan pertanyaan ataupun dalam bentuk bimbingan lainnya. Jadi teman-teman kita lihat
salah satu cirinya, baru kita akan tembak opsi yang paling sesuai. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum kebagian angkatan 1 dan angkatan 2 untuk masuk di kelas belajarnya, kita sudah buka nih teman-teman di kelas belajar P3K angkatan ketiga. Nanti di situ ada soal-soal teknis, soal-soal observasi, manajer sosial-kultural, dan semuanya bisa masuk baik P2, P3, dan P4. Nanti akan diberikan soal-soal PDF dan kita akan zoom juga tentang trik-trik bahas seperti ininya. Teman-teman, mudah-mudahan yang masuk di kelas belajar semuanya sehat dan lulus jadi ASN P3K. Oke, teman-teman lanjut lagi ya di soal nomor 5. Berikut ini termasuk ke dalam jenis hasil belajar pada kemampuan intelektual, yaitu yang mana? A. Mengelola pikiran dan proses belajar seseorang. B. Menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi masalah dan ide-ide untuk menghasilkan produk. C. Menyebutkan, menceritakan, atau menggambarkan informasi yang telah tersimpan sebelumnya. D. Melaksanakan suatu tindakan dengan tepat dan cepat. E. Menentukan tindakan pribadi. Di sini gampang banget teman-teman sebenarnya, tapi opsinya itu mengecoh juga. Kenapa? Karena semuanya hampir berkaitan dengan intelektual. Di sini kemampuannya yang harus kita garis bawahi adalah intelektualnya. Di kemampuan intelektual ini dia biasanya berpikir, teman-teman. Ya, berpikir kemudian bisa menerapkan konsep serta menyelesaikan permasalahan itu, teman-teman. Itu adalah kemampuan intelektual. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jenis hasil belajar kemampuan intelektual dengan deskripsi kemampuan menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi masalah dan ide-ide untuk menghasilkan produk. Ini contohnya, teman-teman. Kegiatannya merancang dan mengkode program komputer yang bisa memenuhi keinginan jika itu berkaitan dengan teknologinya. Teman-teman tinggal nanti kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, entah itu contohnya langsung kepada pemecahan masalah atau contextual learningnya, teman-teman bisa jawab hasil belajar seperti ini. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan opsi-opsi yang lain yang memang sedikit kita lihat itu hampir sama, padahal kalau kita lihat lagi ternyata optionnya berbeda. Teman-teman tetap semangat, nanti kita akan tetap update teman-teman teknis dan observasinya. Dua-duanya insya Allah kita akan update. Jadi teman-teman yang akan mengikuti P3K tahun 2023 ini semuanya mendapatkan soal-soal seperti itu. Untuk nanti akan keluarnya soal teknik atau observasi, teman-teman sudah siap seperti itu teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan ikuti kelas belajarnya ya. Nanti kita akan belajar di grup dan alhamdulillah sekarang udah angkatan kedua sedang belajar. Mereka pada seru setiap malam belajar menggunakan Quizboot untuk menekan atau membuang mental block karena kuisnya menggunakan waktu seperti ujian sesungguhnya. Asik banget teman-teman, silahkan nanti daftar ya ke WA Mintera di 0877 23317506 sebelum ditutup. Terima kasih teman-teman ya, jangan lupa di share dan teman-teman yang membagikan dan menonton video ini bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan update lagi ya teman-teman ya. Dadah.